Tapi kok anu ya, bentar. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Pak Zen di pertemuan ketiga. Oke. Sudah minggu ketiga nampaknya ya sekarang. Dan Tak hari terasa ini ya Mbak Helen, sudah 3 minggu? sudah 3 kali pertemuan ya Pak ya. Oh iya, Tetap 3 kali. sehat selalu dan Alhamdulillah, sehat-sehat. gitu. Nah, hari Amin. ini Pak, kita akan bicara kalau kemarin sudah bahas minggu kemarin ya, saya ingat kita bahas soal arti penting pemerintahan daerah, kemudian Bapak sudah ajarkan di kelas dan sudah banyak ilmu terkait dengan arti penting pemerintahan. Kita move on sekarang. Nah, ke selanjutnya, jadi kita bicara sejarah dari pemerintahan daerah. Ngomong-ngomong soal sejarah, Pak, pasti kita akan bicarakan masa lampau gitu ya. Iya, betul. Bukan berarti belum move on, tetapi kita hanya mengingat-ingat gitu ya. Iya, masa lalu penting lah, tetap penting. Masa lalu itu penting ya, Pak, untuk pembelajaran. Iya, ya. jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Baik. Oke, Pak, kalau kita bicara soal pemerintahan daerah nih. Nah, dulu kenapa sih Pak ada otonomi daerah, Pak? Iyalah, jelas kalau kita bicara local government, ya terminologi atau kata penting yang perlu diketahui itu adalah otonomi daerah. Karena di situ kan ada pelimpahan kewenangan, ya, ada pemberian urusan-urusan, mana itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat, itu bisa dilakukan oleh daerah. Nah, memang ada kalanya kita itu ngomong otonomi daerah itu tidak semanis kata-katanya, gitu ya. Setiap waktu, setiap babak sejarah, setiap periode pemerintahan itu selalu mengalami pasang surut. Ada kalanya kita ngomong betul otonomi daerah selalu ada. Dan pada waktu kita pertama merdeka dan sampai sekarang, sejak merdeka itu sudah selalu ada otonomi daerah. Cuma ketika itu nanti dilaksanakan, setiap rejim itu akan berbeda-beda dalam memberikan makna otonomi daerah. Ya, jadi namanya sama, cuma aplikasi dan implementasinya, baik itu dalam peraturan, juga dalam real penyelenggaraan pemerintahan, itu tentu saja berbagai macam variasinya. Itu Mbak Helen. Iya, kalau kita bicara periodisasi Pak, mungkin ada dari awal gitu sampai hari ini reformasi, seperti apa sih Pak kira-kira? Ya, kalau kita bisa tambahkan tentu saja ya, setiap orang dalam melihat itu dari kacamata yang berbeda-beda. Ya, kita bisa melakukan pembabakan, periodisasi, bisa dari kacamata politik, ya berarti ada rejim yang gonta-ganti, bisa juga dalam perspektif yuridis itu dengan mengacu pada berlakunya undang-undang. Nah, kalau kita dari rejim tentu saja era-era awal kemerdekaan ya, di mana euforia yang sedemikian besarnya, bagaimana pusat juga belum begitu kuat kontrolnya, ya maka daerah itu leluasa sekali ya. Daerah itu memperoleh kekuasaan yang leluasa, atau orang juga pada waktu itu menyebut dengan istilah otonomi yang seluas-luasnya. Nah, seiring perkembangan waktu, karena memang ada kalanya yang seluas-luasnya itu kontrol pemerintah pusat mulai meredup dan daerah itu sering muncul adanya gejolak-gejolak, ya, maka di era orde-orde yang lebih otoritarian, ya misalkan ketika era demokrasi orde baru, ya, itu yang juga mengatakan mereka itu juga penganut demokrasi dan juga memberi hak otonomi daerah, itu ternyata nama otonomi daerah itu semakin menjadi sebuah jargon. Ya. Banyak para sarjana menilai bahwa
otonomi Orde Baru itu lebih banyak kuat di pusatnya. Meskipun prinsipnya ya yang tadi seluas-luasnya itu daerah Orde Lama dan ditarik di Orde Baru menjadi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, ya, istilah ataupun terminologinya seperti itu. Artinya sebenarnya bertanggung jawabnya itu dia harus bisa melaksanakan. Kalau seandainya urusan itu nggak bisa dilaksanakan, ya lari aja ke pusat, ya gitu. Tapi ketika itu ya pusat sedemikian kuatnya. Banyak orang menilai otonomi Orde Baru secara yuridis memang ya dia mengakui bahwa pemerintahan titik beratnya di daerah tingkat 2 ya. Dulu kalau dulu ada istilah daerah tingkat 2 kan. Sekarang sudah tidak ada lagi ya, atau sekarang boleh dikatakan di kabupaten dan kota itu, tapi yuridisnya. Cuma dalam praktek penyelenggaraannya memang otonomi itu tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Nah, di era reformasi tentu saja mengalami perubahan kembali kan gitu ya. Bandul politik mulai ke daerah lagi ya, sehingga muncul daerah-daerah kaya, daerah-daerah yang mempunyai PAD tinggi itu bisa melesat ya, karena memang diberi kewenangan yang lebih di daerah. Nah, isu selalu mengemuka ya. Ada kalanya sampai adanya suatu perkembangan yang lebih lanjut, maka diharapkan mereka bisa menyelenggarakan otonomi yang real. Jadi secara konseptual nanti kita pelajari di kelas ya. Ada otonomi yang seluas-luasnya itu bagaimana, otonomi real bagaimana, otonomi yang nyata bertanggung jawab itu bagaimana, itu nanti akan kita dalami. Tapi yang jelas pada poin ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa otonomi daerah satu kata, dua kata, tapi implementasinya itu berbeda-beda, meskipun kedengarannya sangat indah dan menjanjikan. Ya, Mbak Helen. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Zainuris cukup menarik ya menurut saya. Jadi pembedahan atau pengertian dari sebuah kata otonomi daerah, ada dua kata di situ, tetapi pengimplementasiannya ya bermacam-macam, karena kalau kita bicara daerah di Indonesia luas sekali ya Pak, dari Sabang Iya, sampai kemudian betul. sukunya juga banyak sekali, budaya adatnya juga tentu berbeda. Jadi mungkin itu yang akan nanti diobrolkan lebih detail lagi, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah gitu ya. Nah, ini Iya, teman-teman jadi sangat menarik sekali menurut saya topik ini. Jadi jangan lewatkan untuk tetap masuk kelas ya sama Pak Zainuri. Jadi ini iya. pengantarnya sudah di-spill lagi soal sejarah otonomi daerah, sehingga kita nanti ketemu lagi di kelas. Terima kasih Pak Zainuri atas penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.